Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Teman-teman rahimani Allah wa iyyakum, sahabat Tweet Islam dimanapun berada, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu kitab yang membahas tentang ilmu, yang berkaitan tentang ilmu, baik adab-adab dalam menuntut ilmu atau karakteristik yang mesti dimiliki oleh penuntut ilmu atau fadilah-fadilah ke ilmu yang mesti kita ketahui. Maka kitab ini sangatlah baik untuk kita mengambil faedahnya. Dan telah lalu alhamdulillah kita telah sampai dalam pasal yang kedua, yaitu tentang fadhailul ilmi, yaitu keutamaan ilmu. Maka kita masih akan melanjutkan masih dengan bab yang sama. Langsung saja, faqala rahimallah, Syekh berkata, wa min ahami fadhailul ilmi ma yali. Dan di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, annahu irthul anbiya, bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Ini adalah fadilah yang pertama perlu kita ketahui, bahwasanya ilmu adalah warisan dari para nabi. Fal anbiya'u alaihi wassalatu wassalam lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, bahwasanya para nabi mereka tidaklah mewariskan dirham ataupun dinar, sama sekali mereka tidak mewariskan kedua harta ini. Wa inna mawarrathul ilma, akan tetapi para nabi ini mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafirin min irthil anbiya, dan barang siapa yang mengambil ilmu maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Fantal an fil qarnil hamish asyara idza kunta min ahli ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa hadha min akbaril fadail. Dan engkau dan kita semua fil qarnil hamish asyara, di kurun yang 15 Hijriah ini, maksudnya 1500 tahun ini, idza kunta min ahli ilmi, apabila engkau di antara penuntut ilmu, tarithul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, jika engkau penuntut ilmu maka engkau telah mengambil warisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail, maka ini adalah keutamaan yang paling besar. Masya Allah, adalah kabar gembira untuk para penuntut ilmu. Mereka yang mengambil banyak ilmu, maka dia adalah orang yang paling banyak mengambil warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahwasanya keutamaan ilmu yang kedua adalah annahu yabqa wal malu yafna, bahwasanya ilmu itu akan tetap, ilmu itu bisa abadi. Adapun harta maka itu fana, yaitu bisa binasa. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya di sini ada Abu Hurairah min fuqara'i sahabah, di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan fakirnya, yang diketahui masyhur bahwa beliau adalah seorang sahabat yang miskin. Hatta innahu yasqutu minal ju'i kal mugma alaihi, sampai pernah terjatuh tersungkur seperti orang yang pingsan gegara kelaparan. Subhanallah. Was'alukum billah, maka aku bertanya kepadamu karena Allah, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina amla. Syekh bertanya, apakah masih hingga saat ini nama Abu Hurairah itu disebut-sebut? Maka dijawab, na'am yajri katsiran, maka masih sering disebut-sebut. Fayakunu li Abi Hurairah ajrun man intafa'a bi ahadithihi, maka bagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah pahala karena sebab orang-orang yang mengambil manfaat dari hadis-hadisnya. Karena Abu Hurairah diantara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Id al-ilmu yabqa wal mal yafna. Dengan demikian ilmu itu yabqa, yaitu baqa, yaitu abadi, sementara harta itu fana, yang tidak akan abadi. Fa'alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilmi, duhai penuntut ilmu, maka hendaklah engkau berpegang teguh kepada ilmu, karena memiliki faedah, memiliki keutamaan di dunia dan di akhirat. Faqad thabata fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, apabila seseorang telah mati maka terputuslah amalan-amalan ia di dunia kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Jadi
seseorang apabila mati, kata Nabi SAW, itu terputus semua amalannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu semacam apa? Yaitu semacam wakaf, kata ulama, yaitu mewakafkan sebagian hartanya untuk digunakan oleh orang banyak. Selama harta tersebut atau apa yang diwakafkan itu digunakan terus-menerus oleh manusia, maka terus-meneruslah pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut meskipun orang tersebut telah wafat. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah memiliki keutamaan yang besar, sampai-sampai para ulama memotivasi agar kita banyak-banyak menuntut ilmu dan mengajarkan kepada manusia. Sebab dengan mengajarkan ilmu yang kita ajarkan itu akan bermanfaat ketika telah wafat kita semuanya. Karena selama orang tersebut mengamalkan ilmu yang telah kita ajarkan, maka selama itu pula kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang telah kita ajarkan. Maka para ulama juga memotivasi agar kita mengajarkan manusia perihal ilmu-ilmu yang paling penting seperti sholat, seperti mengajarkan membaca Al-Quran dan semisalnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini sangat penting teman-teman. Bahwasanya di antara para ulama juga dalam anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya agar menganjurkan kita menikahi pasangan kita. Hendaknya kita memilih untuk mencari pasangan hidup yang saleh, karena berharap kita berhusnuzon kepada Allah dengan mengharapkan anak yang saleh dari orang tua yang saleh. Ketika kita hendak menginginkan anak yang saleh, maka kita mencari bibit-bibit yang saleh. Maka para ulama motivasi agar kita mencari suami atau istri yang saleh agar mudah-mudahan kelak diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Namun demikian tidak putus asa bagi orang tua yang mungkin memiliki kekurangan dalam masalah agama, tetap berdoa kepada Allah agar memiliki anak yang soleh. Yang ketiga adalah bahwasanya di antara keutamaan ilmu adalah annahu la yut'abu sahibuhu fil hirasah. Bahwasanya penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, para ulama itu tidak akan diletihkan dalam menjaga ilmu itu. Sebab li'annahu idza razzaqakallahu ilman famahalluhu fil qalbi. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala merizkikan kepada kita semua ilmu, maka tempatnya ilmu itu berada di dalam hati. La yahtaju ila sanadiq au mafatiha au ghairiha. Maka tidak dibutuhkan gudang untuk menyimpan ilmu atau menguncinya atau semacamnya. Huwa fil qalbi mahrusun. Namun ilmu itu tersimpan di dalam hati. Wa fin nafsi mahrus, dan tersimpan terjaga di dalam jiwa. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun laka. Dalam waktu yang bersamaan justru ilmu itu yang akan menjaga kita semua, menjaga engkau. Li'annahu yahmika minal khatari biidznillah. Karena ilmu akan menjagamu dari bahaya-bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu yahrusuka. Ilmu yang akan menjagamu adalah ilmu, bukan dirimu. Walakinal mala anta tahrusuhu. Namun harta engkaulah yang akan menjaganya. Jadi justru ilmu yang akan menjagamu, menjaga kita semua dengan ilmu tersebut. Akan tetapi harta justru engkaulah, kitalah yang akan menjaga harta tersebut, yaitu dengan menjaganya bagaimana? Taj'aluhu fi sanadiq wara'al aghlaqi. Jadi kita menyimpannya dengan menguncinya, yaitu menyimpan harta tersebut dengan mengunci rapat-rapat. Wa ma'adzalik takunu ghaira mutmainin alaihi. Di samping sudah kita menyimpan harta tersebut, kita juga tidak tenang karena khawatir hilang, khawatir dicuri. Inilah perbedaan dari ilmu dan harta. Kemudian keutamaan ilmu selanjutnya adalah nomor 4. Anal insana yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada'i 'alal haqq. Bahwasanya seseorang akan sampai kepada derajat orang-orang yang bersaksi atas kebenaran, yaitu bersaksi atas ketauhidan Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwasanya Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan Dialah yang menegakkan dengan keadilan, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Fahal qol, maka apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman ulul mal, orang yang memiliki harta? La, bal qala wa ulul ilmi. Tidak, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Fayakfika fakhran,
Maka cukuplah bagi engkau wahai penuntut ilmu bergembira, berbangga diri, antakuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa ma'al malaikati alladzina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wa jalla. Maka cukuplah bagi engkau wahai penuntut ilmu berasa bangga engkau termasuk di antara orang-orang yang bersaksi bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, bersama para malaikat yang bersaksi tentang kewahdaniyahan, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi penuntut ilmu yang disejajarkan dengan para malaikat yang mereka bersaksi tentang kebenaran ini adalah tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, bahwasanya Allah sajalah yang berhak diibadahi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah saja. Selanjutnya adalah nomor 5 di antara keutamaan ilmu adalah anna ahlul ilmi hum ahadu sinfai wulatil amri, bahwasanya ahli ilmu, penuntut ilmu ataupun para ulama adalah mereka di antara penguasa yang mengatur urusan manusia, alladzina amarallahu bi ta'atihim fi qaulihi ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar mentaati mereka dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa inna wulatil umur huna tashmulu, maka ulul amri di sini adalah masuk di antaranya adalah wulatul umur minal umara wal hukam, yaitu ulul amri di antara para penguasa atau para pejabat atau para hakim, wal ulama wa talabatul ilmi, dan juga para ulama dan penuntut ilmu. Fa wilayatu ahli ilmi fi bayani syariatillah, adapun wilayah ahli ilmi dalam mengurus permasalahan manusia, yaitu dalam menjelaskan syariat Allah. Wa da'watun nas ilaiha, dan mendakwahkan manusia kepada syariat Allah. Ini adalah tugas dari para ulama dan penuntut ilmu. Adapun wa wilayatu al-umara'i fi tanfidhi syariatillah, adapun tugas dari para umara, para penguasa adalah melaksanakan, merealisasikan syariat Allah. Wal ilzamun nasi biha, dan melazimkan manusia pada syariat Allah, yaitu merealisasikan syariat Allah. Ini tugasnya dari penguasa, menegakkan syariat Allah dan seterusnya. Kemudian yang ke-6, ana ahlul ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala, bahwasanya penuntut ilmu atau para ulama mereka adalah orang-orang yang menegakkan perintah Allah Ta'ala hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu ditegakkan. Wa yustadallu lidzalik bi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul, berdasarkan hadis tersebut melalui hadis Muawiyah bahwasanya beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan orang tersebut faqih dalam agama. Wa innama ana qasimun, dan aku hanyalah seorang yang membagi-bagikan, wallahu yu'ti, adapun Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Walan tazala hadhil ummah qa'imatan 'alal amrillah, dan akan senantiasa umat ini tegak atas perintah Allah, menegakkan dalam perkara-perkara Allah. La yadurruhum man khalafahum, tidak ada yang membahayakan bagi orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Wa qala al-Imam Ahmad an hadhihi ta'ifah, maka berkata Imam Ahmad dalam menjelaskan hadhihi ta'ifah, yaitu kelompok ini, in lam yakunu ahlul hadis fala adri man hum, kalau sekiranya bukan ahli hadis maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Kemudian dijelaskan waqala al-Qadi Iyad rahimallahu taala, arada Ahmadu ahla sunnah, maksud dari Imam Ahmad, kata Qadi bin Iyad
yaitu maksud dari Imam Ahmad ahlul hadis di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah, wa man ya'taqidu madhaba ahli hadis, dan orang-orang yang berakidah madhab ahli hadis. Dan yang selanjutnya adalah dari keutamaan ilmu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuragib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'amil lati an'ama Allahu biha ila ala ni'mataini huma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seseorang yang cemburu terhadap orang lain, terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain tersebut, kecuali dua orang, yaitu dua nikmat. Yang pertama adalah talabul ilmi wal amalu bihi, yaitu terhadap penuntut ilmu yang mengamalkan dari ilmunya. Yang pertama ini adalah kita boleh cemburu hanya kepada penuntut ilmu yang mengamalkan dari ilmunya. Kemudian yang kedua adalah at-tajir alladzi ja'ala malahu hidmatan lil Islam, yaitu para pedagang yang menjadikan hartanya itu mendermakan kepada Islam. Boleh kita cemburu, iri hati terhadap penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan yang kedua adalah seorang pedagang, seorang yang memiliki harta untuk keberlangsungan kemaslahatan umat, maka kita boleh cemburu kepada dua orang ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnataini, maka tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang. Rajulun atahullahu malan, yaitu terhadap orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasullitu ala halakatihi fil haqi, yaitu menghabiskan hartanya untuk kebenaran. Wa rajulun atahullahu hikmah, yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yaitu ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yaitu yang dengan hikmah tersebut, dengan ilmu tersebut dia mengambil keputusan dan mengajarkan kepada orang-orang. Jadi dua orang yang boleh kita cemburui, boleh kita iri, hasad itu kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, maka kita boleh cemburu. Adapun yang lainnya itu adalah buruk, tidak boleh selain dari kedua hal ini. Yang nomor 8 dari keutamaan ilmu adalah keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fil hadis, itu alladzi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalu ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi, yaitu permisalan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepadaku berupa petunjuk dan ilmu, itu seperti kamatsali ghaithin asaba ardon, seperti hujan yang jatuh kepada bumi, kepada tanah. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma, maka hujan tersebut di antaranya itu terjatuh pada tanah yang baik, yang menerima air hujan ini. Fa'an batat al-kala'a wal ushba al-kathir, maka dengan air tersebut maka tumbuhlah rerumputan yang banyak. Fakana minha ajadibu amsakat tilma, maka di antara yang lainnya juga ada yang jatuh kepada tanah gundul yang menahan air tersebut. Fanafa'allahu bihan nas, maka Allah memberikan manfaat air tersebut untuk manusia. Fasyaribu, maka mereka meminum. Fasaqau wazara'u, dan bisa untuk mengairi atau bercocok tanam. Wasoba ta'ifatan ukhra, dan terjatuh juga air hujan ini kepada tempat yang lain. Inamahiyya qi'an, yaitu jatuh kepada qi'an, yaitu lembah. La tumsiku ma'an, yang tidak dapat dicegah, yang tidak mampu menahan air. Walatun bitu kalaan, dan tidak mampu menumbuhkan rerumputan. Fadzalika, dan yang demikian itu matsaluman faqahu fidinillah, yaitu semisal orang yang faqih pada agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama, maka dari petunjuk dan ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan manfaat terhadapnya, sehingga dia bisa tahu akhirnya tentang syariat Allah dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan yang semisalnya juga seperti orang yang enggan mau mengangkat kepalanya, yaitu sombong, enggak mau menerima ilmu dari Rasulullah SAW atau dari syariat Allah. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang telah diutus oleh
aku, kata Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah nomor 9, annahu tariqul jannah, bahwasanya menuntut ilmu atau ilmu itu adalah jalan menuju surga. Kama dalla ala dzalik hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalil dari hadis Abi Hurairah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan dari Muslim. Selanjutnya nomor 10 adalah dari keutamaan ilmu adalah majaa fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu qol, yaitu berdasarkan keterangan dari Muawiyah, hadis Muawiyah, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah hendaki suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan pemahaman agama, maka dia akan fakihkan dia, ai yaj'aluhu faqihan fi dinillahi azza wa jalla, yaitu Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wal fiqhu fid din laisal maqsud faqih, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan berarti maksudnya adalah bukan fikih al-ahkam al-maliyah al-makhsusah inda ahli ilmi bi ilmi al-fiqhi faqat, yaitu bukan fikih yang dimaksud fikih hukum-hukum amaliyah yang berkaitan tentang amaliyah-amaliyah yang dipahami oleh para ulama dengan ilmu fikih. Namun walakin al-maqsuda bihi, namun maksudnya adalah ilmu tauhid wa usuluddin wa ma yata'allaqu bi syariatillah. Akan tetapi maksudnya adalah secara umum, yaitu ilmu tauhid, ilmu usuluddin, yaitu ilmu akidah, wa ma yata'allaqu bi syariatillah azza wa jalla, dan hal-hal lain yang berkaitan tentang syariat Allah. Walau lam yakun min nususil kitabi wa sunnati illa hadzal hadits fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hasi ala talabil ilmi syariati wal fiqhi fiha. Sekiranya tidak ada nas-nas dari kitab ataupun hadis kecuali hadis ini dalam keutamaan ilmu, maka sudah mencukupi untuk kita termotivasi dalam menuntut ilmu syariat dan fikih, paham terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 11 dari keutamaan ilmu adalah annal ilma nurun yastadi'u bihi al-'abdu, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya yang dapat memberi penerangan kepada seorang hamba, faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu, maka dia akan tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, wa kaifa yu'amilu ibadahu, dan dia akan tahu juga bagaimana bermuamalah kepada hamba yang lain. Fatakunu masiratuhu fi dzalik ala ilmin wa basiratin, maka dengan demikian gerak-geriknya itu dia berdasarkan ilmu dan basirah. Jadi petunjuk bagi seorang hamba, baik bermuamalah dengan Allah ataupun dengan manusia. Annal alima, yang selanjutnya adalah annal alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum, bahwasanya ilmu orang alim itu adalah cahaya. Yang pertama yang sebelumnya tadi disebutkan adalah ilmu itu cahaya, dan selanjutnya adalah justru orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah cahaya bagi orang lain yang dapat menunjuki kepada manusia pada perkara-perkara dunia dan agama mereka. Wala yafa'ala katsirin min naqissah, maka jelas bagi kita terhadap kisah seseorang, kisahul rajul alladzi min bani Israil, yaitu seseorang yang berasal dari Bani Israel, qatala tis'an wa tis'in nafsan, bahwasanya seseorang ini telah membunuh 99 jiwa, fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka dia bertanya kepada penduduk bumi, fadulla ala rajulin abidin fasa'alahu, maka dia ditunjukkan kepada seseorang yang ahli ibadah, maka orang ini pun bertanya kepadanya, hallahu min taubah, apakah baginya itu bisa mendapatkan taubat dari perbuatan dosa tersebut? Faka'anal abid ista'lamal amru faqal, maka seorang ahli ibadah ini justru menganggap
perkara dosa tersebut itu sangat besar, sehingga dia berkata, la, tidak ada taubat bagimu, kata ahli ibadah ini. Faqatalahu, maka dia pun dibunuh. Fa'atamma bihi al-mi'ah, maka genaplah jadi 100 yang telah dibunuh oleh orang ini. Tsumma dhahaba ila alimin fas'alahu fa'akhbarahu anna lahu taubatan. Kemudian dia pergi kepada orang yang alim dan bertanya kepadanya, maka ia dikabarkan bahwasanya baginya masih bisa memiliki taubat, wa annahu la syai' yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada penghalang apapun antara dia dengan taubatnya. Tsumma dallahu ala baladin ahlu salihun liyahruja ilaiha. Kemudian dia menunjukinya pada suatu daerah yang penduduknya itu saleh, agar dia keluar kepadanya, yaitu keluar untuk mendatangi tempat ini. Faraja fatahul maut, lalu dia pun keluar dan akhirnya maut datang menghampirinya fi asna'it tariq, dalam perjalanannya. Wal qissatu masyhurah, kisah ini sangat masyhur dan kita mungkin sudah tahu semua. Fanzuril farqa bainal alim wal jahil, maka kita bisa menyaksikan bagaimana perbedaan orang yang alim dengan orang yang jahil dari kisah ini. Dan yang terakhir yang dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin dalam keutamaan ilmu adalah annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu di akhirat dan di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti, fa inallaha yarfa'uhum darajatin bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wal amalu bima alimu. Adapun di akhirat maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka beberapa derajat tergantung dari apa yang telah mereka lakukan dari dakwah kepada Allah, dan tergantung dari amalan yang mereka ketahui yang dikerjakan. Adapun di dunia, yarfa'uhumullah baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Adapun di dunia maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka di tengah umatnya, di tengah hambanya, yaitu tergantung apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberi ilmu beberapa derajat. Alhamdulillah, kita selesai pada pembahasan yang kedua, yaitu fadailul ilmi, dan insyaallah kita nanti akan masuk ke al-faslu tsalis, yaitu pasal yang ketiga, yaitu hukum dalam menuntut ilmu. Hukum dalam menuntut ilmu itu hukumnya apa? Nanti kita bisa ketahui pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.